Mungkin berikutnya silakan kawan-kawan. Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya itu Gunawan, mahasiswa S1 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Domisili saya juga di Aceh. Nah, jadi yang saya hormati Pak Kadisbud Provinsi Aceh, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang lain. Jadi begini, singkat saja, dalam pembelian kapal tersebut ya kita memang bangga. Memang di pulau-pulau terluar Aceh itu memang membutuhkan akomodasi transportasi yang memadai karena untuk ekonomi dan wisata. Nah, selanjutnya saya ada baca di beberapa media bahwasanya pemerintah kita pernah mengadakan kapal sejenis itu tahun 2018-2019 untuk Maluku. Itu harganya dengan kapasitas yang sama itu menelan biaya 88 miliar. Nah, untuk pengadaan kapal Aceh Hebat 1 ini, kita tahu itu anggarannya sampai 150 miliar, itu lebih dari separuh kan begitu, yang dibeli oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti itu, Pak? Kita sama-sama tahu, Pak, APBA Aceh itu lebih tinggi, Pak, dibanding Sumut. Angka kemiskinan kita juga masih tinggi, Pak. Kita bangga punya kapal itu, Pak, tapi masih ada aspek lain yang harus kita pikirkan, Pak. Dengan beberapa kali kita baca berita bagaimana rakyat Aceh bahkan tinggal di tanah lembu, itu kan sangat memprihatinkan begitu, Pak. Jadi kita hanya ingin transparansi pemerintah dalam pengelolaan APBA selama. Jadi mungkin kawan-kawan juga melihat ini sebagai masalah di Aceh. Dari dulu sampai dengan hari ini, ya kita bisa rasakan perekonomian di Aceh itu kita begitu signifikan tumbuh. Angka kemiskinan masih jauh sangat tinggi dibandingkan Sumatera Utara, yang APBD-nya lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh. Nah, kalau jika salah mungkin dikoreksi. Mungkin itu saja, Pak. Ini kita dari perbandingan ya dengan pengadaan kapal Aceh Hebat 1 itu dengan yang dibeli oleh pemerintah pusat dengan harga 88 miliar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Gunawan yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, saya ingin menyampaikan mungkin yang paling terakhir dulu nih, yang paling Gunawan ya dari Unmuhas Sumatera Utara membuktikan bahwa makin salah nih datanya, bahwa yang disampaikan Gunawan, saya bukan mau, tadi kan sudah disampaikan Gunawan ya, kalau memang ada yang perlu kita klarifikasi lagi. Data yang Gunawan sampaikan tadi itu, di sana dibangun di Kementerian Perhubungan itu ada membangun kapal 88 miliar. Di Aceh 150, tadi satu kan? Jadi salah. 178 miliar. Data tadi saya tidak mengurut satu persatu. Data tadi sebetulnya sudah saya sampaikan satu persatu. Aceh Hebat 1 73, Aceh Hebat 2 50 sekian, Aceh Hebat 4 39 sekian gitu. Jumlahnya semua 170-an miliar sekian. 3 kapal 170, bukan satu kapal 150. Ini sudah dipublish juga berulang-ulang. Jadi saya kira Adinda Gunawan ini harus jeli juga ya mencari data. Perbandingan tadi langsung memperbandingkan apa yang diisukan salah gitu kan, jadi salah lah kita semua. Jadi kalau secara data mungkin Gunawan bisa
melihat lagi lebih detail. Di dalam presentasinya juga sudah saya sampaikan, jadi sebaiknya bisa di-download ya, bisa dilihat lagi bagaimana data yang sebenarnya. Sudah dipublish ya, sudah dipublish, silakan diambil presentasinya, dibaca selembar-selembar, dilihat isinya. Ini datanya masih terlalu jauh gitu, mungkin perlu masuk ke data. Saya nggak tahu sekolah Gunawan apa ya. Nanti kalau memang data-data ini diperlukan, tetapi di media sosial di Sub Aceh itu sudah mempublikasi semuanya. Mestinya kalau mau tahu tentang berapa harga kapal ini udah jauh-jauh hari sudah pernah disampaikan ya. Ini kan mestinya di website di Sub Aceh. Saya serius betul dengan website. Bukan untuk menandingi media di luar, bukan. Tapi ini tugasnya pemerintah untuk informasi publik. Jadi sebetulnya kalau angka-angka ini sudah ada di sosial media kita, ada di website, ada berapa angka kapal. Jadi semuanya 170-an. Dan kalau 88 tadi yang paling besar KMP Aceh Hebat 1 dengan kapasitas 1.300 gross. Tapi yang hasil pengukurannya lebih besar itu 76 lebih gitu. Bukan, berarti angka itu aja udah di bawah 88 tentu ya. Nah, inilah yang bergerak isunya salah terus gitu. Mestinya kalau udah ada yang ini masalah kapal nih, sekali-sekali kunjungi website di Sub Aceh gitu. Atau sosial medianya. Dan sudah kita publish jauh-jauh hari. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini agak ini. Saya memang ada demo ke kantor. Lebih parah dari ini, 378 miliar. Saya terkejut. Datanya dari mana? Kita kan yang paling penting ini keahlian. Kita bicara kapal, sekolah kita kapal dong. Kalau nggak sekolah kapal, percaya kepada orang yang sekolah kapal, itu paling tidak. Saya nggak sekolah kapal, jadi saya percaya kepada orang desain yang ahlinya kapal, percaya kepada ahli-ahli yang ada di Kementerian Perhubungan yang memang sekolahnya itu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nebak-nebak salah. Sama kayak COVID sekarang sedang berjalan ini, kita percaya sama dukun, itu salah. Nggak boleh ya. Kalau untuk COVID misalnya kayak sama dukun boleh divaksin apa enggak? Saya dengar kabar gitu ya. Mungkin itu Adinda Gunawan, saya tidak mau mementahkan pertanyaan, tetapi saya kira perlu didalami lagi datanya.